Horas, selamat pagi Amang Inang. Adong sada edde na so familiar di hita, jadi tapi para siajari majo satokin. Nomor 410, nomor 413. Sekali lagi kita coba. Salibmu Yesus mamaikan Tuhan Allah dan umatnya, si iblislah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Salibmu Yesus Tuhanku, tempat naunganku. Salibmu Yesus Tuhanku, ku rasakan teduh. Mau lihat ya?
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang di Gereja HKBP Tangerang Kota dalam ibadah kita hari ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah. Kita mulai ibadah, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi-bumi bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Umatnya, si iblis
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, yang tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita membacanya secara responsorial. Lihatlah betapa besarnya kasih yang kukaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Pungan Ina Maria.
kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 14 April 2024. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setianya. Dengan topik minggu, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Yang kedua, informasi pelayanan umum. 1. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Amang Pendeta Jedutun Purba, STH, Pendeta Resort HKBP Laihole, seluruh jemaat, Parhalado, dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Kedua, konven pelayanan penuh waktu full-timer pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di gereja kita HKBP Tangerang Kota diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB, dan pada ibadah tersebut Punguan Kor Lansia mempersembahkan lagu pujian. Ketiga, ujian tulis anak CD. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 diadakan ujian tulisan kepada semua anak CD reguler bertempat di gereja masuk pukul 16.30 WIB kepada semua anak CD untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang keempat, rapat panitia tahun Oikumene inklusif. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 17 WIB, panitia tahun Oikumene inklusif akan mengadakan rapat koordinasi bersama dengan seluruh Sintua WIK 1 sampai dengan 37 dan Jayanti bertempat di Sopo Saroha. Yang kelima, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Rian Jericho Manurung dan Ibu Indah Sri Wahyuni Lestari Gultum, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 6 Januari 2024 yang lalu, bertempat tinggal di Taman Jati Permai B3 nomor 22 Priuk WIK 20 NRJ 1737. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, telah pindah WIK keluarga Bapak Albiner Tampu Bolon, Ibu Hotma Marisi Lubis, beserta 1 orang anak bertempat tinggal di Perum Mutiara Puri Harmoni JB2 nomor 25 dari WIK 16 ke WIK 32 NRJ 1599. Terima kasih buat Amang selama kebersamaan kita di WIK 16. Nomor 7, terkena siasat gereja. Sejak hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, keluarga Bapak Charles Simpson Panjaitan, Ibu Yulisari Nadabdab beserta 1 orang anak, WIK 34, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena tidak ikut aturan gereja. Yang ke-8, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya
dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengar pujian dari Punggungan Kor Ama, Uriah. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horas mari tasaluhuna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini bersama ibu bapak saudara kita yang sedang beribadah dari tempat masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama di Minggu Misericordias Domini. Hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat pertama sampai ayat ke-9 mengatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, adalah saat yang menggetirkan. Ketika ada permasalahan yang kita hadapi, justru lebih banyak dan lebih kencang dari orang-orang yang kita kasihi. Gumudang doaka haberniton diai halak sianak kasih solhot nahahanggida. Kenapa? Di satu sisi karena kita terlalu tinggi berharap, dan di sisi lain harapan itu tidak terpenuhi. Dan mungkin juga kita melakukan hal yang sama terhadap mereka. Di satu sisi mereka juga berharap lebih dari kita. Ternyata kita biasa-biasa saja. Itu satu poin. Poin yang paling menyakitkan seperti dalam nats ini diprediksi. Bagaimana Daud dalam pergumulannya berserah kepada Tuhan. Pergumulan itu justru datang dari dirinya sendiri. Yaitu anaknya Absalom yang berencana mengkudeta kedudukan ayahnya sendiri. Itu yang dikisahkan dalam 2 Samuel 15 ayat pertama sampai ayat 37 itu. Absalom, anaknya sendiri. Ketika ayahnya bertahta di kerajaan, di istana, dia berdiri di pinggir atau di gerbang kerajaan. Ketika ada orang yang mau meminta keadilan, itu yang dikisahkan di 2 Samuel itu,
untuk ditimbangi dan diputuskan oleh raja, maka Absalom anak raja itu sendiri mengatakan, oh perkaramu ini ringan sebenarnya. Tapi tidak ada orang yang menanggapimu di kerajaan. Sekiranya aku yang diangkat, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Coba bayangkan anak sendiri melakukan itu. Dan mengatakan ayahnya di sana sebagai raja tidak becus. Dan pada akhirnya dia mengambil hati penduduk Israel. Dan dia seakan-akan pergi ke suatu tempat dan permisi kepada ayahnya. Ayah, aku mau ke suatu tempat. Ya silakan anakku berangkat. Ternyata dia sudah menyusup dan membagi dan menyuruh orang-orang yang sangat jahat mempengaruhi supaya semua masyarakat menyuarakan Absalom telah menjadi raja. Dan ayahnya Daud itu harus melarikan diri dari Yerusalem. Luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Politik itu pada dasarnya baik. Dari kata polis yang artinya negara. Sehingga setiap yang memikirkan politik adalah pribadi yang memikirkan kesejahteraan, kebaikan suatu negara. Tapi ternyata ada yang politik kotor. Sehingga muncul ide dan pemikiran politik itu adalah jahat. Dan mengatakan politik itu dapat memakan semua hal. Memakan kaki, memakan tangan kecuali kepala sendiri. Memakan abang, memakan adik, memakan siapa-siapa saja. Kecuali kepala sendiri. Padahal arti politik itu dari awal baik adanya. Cuman orang pelaku-pelaku politik hidup dalam kekotoran. Absalom anak Daud telah melakukan itu, kekotoran politik itu, untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Daud tidak habis akal. Dia tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Tapi dia mengadu kepada Tuhan. Maka nas ini begitu nyata. Ketika LAI mengatakan doa pada malam hari, maka lebih tepat orang yang bergumul mengalami berupa-rupa kesulitan dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Dia hanya berkata, dalam ayat 3 dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dia menyampaikan itu. Cuman dia tidak bilang, anakku wasa lo ahoko. Awamong mu Tuhan idoh haporsiai. Alai gabelo ahod doho. Dia tidak membunuh. Dia tidak merusak. Dia memang mengatakan kata-kata itu. Dan dia memberitahukan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Itu peristiwa yang sama ketika menghadapi Goliat. Dia mengatakan kamu mengandalkan pedang, aku mengandalkan Tuhan. Itu kelebihan Daud. Selalu mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, dia mengingatkan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini metode meredam amarah. Ada orang mengatakan untuk sementara kalau kita menghadapi amarah berhitunglah sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah reda. Nganeng ni taos col marupani, alane mo miati-ate, hits hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya amarah yang sangat membesar itu akan reda dengan sendirinya. Itu metode yang mungkin bisa kita lakukan.
Melalui nats ini, metode yang dipilih oleh Daud adalah berserah kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengar apabila aku berseru. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang Tuhan mendengar dan berseru, apakah ibu bapak, apakah saya masih merasakan bahwa Tuhan mendengar seruan kita? Ini. Apakah ibu bapak, apakah saya masih merasakan seperti Daud telah rasakan bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita hingga saat ini? Itu tentu kita jawab masing-masing. Atau sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kalau kita merasakan Tuhan telah menjawab seruan kita, maka firman ini mengajak kita untuk apa? Dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar. Apa korban yang benar? Hidup kita. Kalau di HKBP mungkin ada perpuluhan, mungkin ada pelian bulanan, mungkin ada pelian tahun, mungkin ada pelian gotilon. Ya silakan. Tapi lebih nyata setiap minggu selalu kita mengatakan, Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku, semua persembahan kita. Nyawa juga hidupku, harta milikku, semua kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Itu teologi di HKBP. Itu teologi kita menurut Alkitab. Kalau ada teologi yang mengatakan sekian, ya silakan. Dari sudut pandang masing-masing. Itu tidak salah. Tapi nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Jadi nyawa kita, rumah kita, anak kita, semua. Ketika kita mendidik anak-anak menjadi orang baik, itu juga persembahan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan tugas dengan baik, itu juga persembahan kepada Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab atas tugas masing-masing, itu juga persembahan kepada Tuhan. Kan ada begitu. Mencari pekerjaan itu sulit katanya. Sampai berdoa siang malam pontang-panting. Begitu bertemu dan memiliki kerja, main-main. Main-main. Tidak peduli. Tapi maunya salary. Tugasnya tidak dilakukan dengan baik. Padahal sudah mati-matian memberikan, meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan aku pekerjaan. Biar dapat hidup bersama anak-anakku, keluargaku. Ya aku berikan. Aku berikan. Berikan aku kesehatan, ya aku berikan. Tahu-tahu setelah diterima apa yang terjadi ibu bapak saudara-saudara. Seakan-akan apa yang dimilikinya bukan pemberian Tuhan. Seakan-akan apa yang dimilikinya hanya oleh pikirannya sendiri. Bukan tidak mungkin akan jatuh ke dalam pola yang dilakukan oleh Absalom. Ayahnya sendiri pun dikhianati. Itu terjadi loh di zaman ini. Ada anak yang sampai memperkarakan orang tuanya hanya gara-gara harta. Orang tuanya masih hidup. Coba kita bayangkan manusia apa ini. Coba sampai ke pengadilan. Coba, papa mamanya yang memberi dia hidup, yang memberi dia ASI, yang menyuapi dia makan, yang mencuci kotorannya, yang memberi dia popok, yang melampininya, yang menggendongnya, yang melindunginya, justru diperkarakan. Coba, berarti di Alkitab sudah diberitahu. Peristiwa-peristiwa itu sejak dahulu sudah ada. Hanya mungkin sekarang lebih cepat karena teknologi. Sudah ada. Alkitab telah menampung peristiwa itu. Menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi setiap orang. Bahwa orang yang durhaka, bahwa orang yang tidak setia akan dimakan oleh kedurhakaannya sendiri. Tapi orang yang setia kepada Tuhan akan hidup
dan mengalami ketenangan. Itu yang mau dibuka dalam Minggu Misericordias Domini ini. Yang artinya bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana bumi penuh dengan kasih setia Tuhan? Tiap hari kita gontok-gontokan. Bagaimana bumi penuh dengan kasih setia Tuhan? Di mana-mana ada penyakit. Di mana-mana ada perseteruan. Di mana-mana ada pergolakan. Kasih setia Tuhan itu akan semakin nyata ketika di mana-mana ada perseteruan, ketika di mana-mana ada pergolakan, pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan menyerahkan hidupnya. Aguridiho mali Jehovah. Ngulukon. Ay anakku sendiri pe ngamaul hurajai. Tukoma na paulihon. Kira-kira begitu Mazmur atau Daud dalam nats ini. Maka dia pada akhirnya mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Coba kita bayangkan, dengan tentram aku mau tidur, membaringkan diri. Berarti permasalahannya kan dia bawa ke tempat tidur. Ada orang membawa permasalahan ke tempat tidur. Begitu. Dan masih lumayan hanya ke tempat tidur. Besoknya bangun bermasalah lagi. Mohok mau hati-hati nak. Marsi gorgor. Di rumah tangga bukan mungkin terjadi. Tadi malam bertengkar, marsi gorgor. Mohok. Kalau dekat-dekat, hacis kan begitu. Besoknya diam lagi, 1000 bahasa. Ada. Bukan hanya ibu bapak, mungkin saya juga pernah melakukannya. Jadi jangan ditiru saya ya. Unak tiru hamu mau. Doh tahu jami tahun. Unak ngiripu hamu latu hamu mon. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Maju kena, mundur kena idotong dah. Bangunak kujami tahu hamu terus daau mago. Ini khotbah ini harus ikut sama saya juga. Tuhan mengingatkan supaya kita melibatkan diri selalu dalam Tuhan. Ketika mengalami permasalahan, Tuhan itu pasti memberikan solusi. Sehingga kita mengatakan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hatiku, keluargaku. Nah, jadi bukan lagi berbicara hanya diriku, bukan. Bumi. Ibu bapak saudara, biarpun saya singgung di sini tadi kan ada warta kita. Nah, ini kembali digugah kita. Di warta pertama tadi dikatakan apa? Pada hari ini Minggu tanggal 14 April 2024 yang melayani di ibadah pukul 11 BIP adalah Pendeta Jedutun Purba, Pendeta Resort AKBP Laihole. Maka dikatakan seluruh jemaat Pahalado, seluruh full timer Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Nah, saya belum pernah ke gereja ini, tapi nama ini pernah saya dengar. Gereja HKBP Laihole. Coba kita bayangkan, mereka sekarang sedang melakukan renovasi untuk gereja tempat mereka. Begitu. Apakah kita sekarang tergugah bahwa HKBP itu adalah satu? Ketika Amang Purba melayani di sana, berarti dia telah melakukan sebagian dari tugas Pendeta Budianto Silitonga. Kalau Pendeta Silitonga ada di sana, mungkin di warta ini akan ada dan sedang berkhotbah Amang Jedutun di sini sebagai pendeta di Tangerang Kota. Pendeta Budianto Silitonga datang dari Laihole. Artinya, tugas saya yang dilakukan oleh beliau di sana untuk membangun jemaat di sana yang diberikan oleh Tuhan. Tugas kita bersama sebagai HKBP itu. Dan nanti siang beliau akan datang. Saya belum pernah berbicara secara pribadi dengan Amang ini. Hanya nama ini sangat familiar dengan saya. Jujur, secara pribadi belum pernah. Tapi saya tahu ketika mereka mau datang ke kita, mereka merasakan HKBP Tangerang Kota itu adalah bagian dari HKBP secara utuh.
Memang ada HKBP di kota A, kota B, kota C. Kita semua satu. Ketika HKBP di kota atau di desa yang satu membangun, kita juga ikut di situ. Apa peran serta mereka tidak minta uang dari kita. Tapi mereka membawa, maaf, ini kalau promosi, kopi. Bubuk kopi Sidikalang. Kalau harganya nanti ditanya di sana, ini untuk mendukung pembangunan di sana. Mereka tidak tangan kosong. Mereka datang membawa ini dan dengan doa. Supaya jemaat Tuhan HKBP yang satu itu, termasuk HKB Tangerang Kota, melihat bagian dari tubuhnya itu HKBP di pelosok yang lain untuk dibangun. Nah terserah, ada di depan sana nanti diletak. Siapa yang mau mendukung pembangunan itu, silakan Inang Amang. Ya, kalau memang tidak sanggup, jangan dipaksa. Saya selalu berkhotbah begitu. Kalau memang tidak mau, jangan dipaksa. Buka hatimu, lihat Tuhan berbicara dan memakai hidup ibu bapak saudara-saudara sebagai alatnya. Kita tidak perlu pergi ke sana berkhotbah, tapi kita ikut mendukung mereka di sana. Seperti akhir-akhir ini, misionar dari HKBP sudah dipersiapkan untuk melayani di Afrika. Sudah dipersiapkan. HKBP sudah memikirkan itu dan dipersiapkan. Itu juga bagian dari hidup kita. Maka dari persembahan itu kita kirim 55%. Oh, bukan hanya untuk operasional setiap saat seperti biasa setiap hari, bukan. Tapi mendukung semua pelayanan HKBP di dalam dan luar negeri dan di seluruh bumi ini. Itu tanggung jawab kita bersama. Itu tanggung jawab kita bersama. Sehingga semua bangsa, semua orang, semua pribadi merasakan kehadiran Tuhan. Semua di setiap tempat melayani. Kalau Amang Pendeta Jedutun tidak ada di sana, berarti saya yang bertanggung jawab mendidik dan mengajari jemaat di sana. Itu. Berarti sekali lagi, itu tugas saya dan tugas kita bersama. Itu tugas saya dan tugas kita bersama. Maka mari kita berdoa masing-masing di hati kita nanti. Tuhan, aku mau ikut di sana. Seturut keterbukaan hati dan kemampuan masing-masing. Ya Inang Amang ya? Oke, kalaupun nanti kurang, nggak mungkin cukup untuk semua. Karena hanya ratusan mungkin di sana. Kita mungkin 200-an lebih ini. Nah, kalau kurang nanti kita minta lagi. Kami masih mau minum kopi, kan begitu juga. Nah, karena dulu mungkin gereja itu dibuka dengan berkumpul 1-2 orang. Minum kopi. Wah enak kopi ini. Bagaimana kalau kita berdoa? Oh, tak buka gereja. Oh, itu 1-2 orang loh. Berbicara itu sama seperti mendirikan gereja ini. Kita boleh begini di sini ratusan beribadah dan berkhotbah berapi-api. Oh, dulu bukan 2 orang aja. Kita buka gereja di sana, pos pelayanannya buka. Ayo kita melayani, ayo. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan telah memberkati ibu bapak kita dan mengajari kita dari kampung halaman dan kita berangkat dalam pengertian yang benar keperantauan sehingga kita pun mengingat itu. Enak taingok do nomor sekolah mingguina jolo dihitakan masih pajojoroni kan dingot tamu do pina masurbu gaba-gabai alani lilini kan menang masurbu jabulani gabi angur kan ingot tamu do pi hanya untuk berebutan lilin. Amin, amin, amin. Nggak ditoruni gaba-gaba iba. Pok. Terbakar. Harum. Harum rambut terbakar. Dan itu menjadi pengingat sampai dewasa bahwa kita bagian dari pelayanan dan gereja itu. Itu dari kampung sana. Sekalipun ada orang mengatakan begini, "Ati kimek-mek gereja suarong ropat dita."
Airung belga Roma Perdita. Mengatur-atur musik. Aduh, pendeta itu datang dari jemaat. Kami juga bagian dari jemaat. Dan kami diberangkatkan oleh jemaat untuk studi teologi. Dengan rekomendasi jemaat, rekomendasi resort, rekomendasi preses, studi teologi. Setelah lulus kami dikembalikan kepada jemaat. Jadi kami tidak berbeda dengan ibu bapak saudara-saudara. Ngamulak pangaratoi roak ka anak nak sekolah homonai ikut membangun gereja yang dari kecil hingga semakin besar. Dan itu, jadi ada gereja yang begitu. Sesudah besar datang. Hanya mikirin dirinya sendiri. Oh bukan. Hanya memperkaya dirinya sendiri. Oh bukan ini ngamang. Mungkin kalau untuk cari kekayaan yang wah, nak Pendeta duluan di Pendeta Budianto Silitonga. Enggak. Tapi untuk mencari kekayaan persaudaraan dan kasih karunia Tuhan, ya pendeta lah. Perhalado lah. Karena kita memiliki saudara, itulah kekayaan yang luar biasa. Jadi macam morado kami dak kolalane hepeng. Itu pribadi saya sangat merasakan itu. Bukan hanya urusan uang, sekalipun saya itu berbicara tadi dengan uang. Ini adalah kasih. Kasih Tuhan. Betul. Jadi mau neng mamora jonggo, unak Pendeta baik kamu gelengmu secara dunia. Alai untuk mamora jong dalam hati kasih baik kamu Pendeta. Harung kuneng neng mabe Pendeta. Timothy mau juga? Enggak Amang. Aku enggak mau jadi pendeta. Begitu. Kok Amang gini sibuk-sibuk nama dari mimbar? Jangan takut Inang Amang. Kalau saya sibuk-sibuk berarti saya sayang. Jangan sampai bersembunyi di balik tiang itu gereja. Jadi dia doh sumber minggu niku di balik tiang itu Amang. Saya di Korea maksud saya datang bercemita. Jangan takut. Berarti Tuhan mengasihimu. Tuhan menyayangimu. Ketika dari mimbar sekalipun disapa, diberi sapaan yang baik. Maka ibu bapak saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan, mempersiapkan dirinya selalu membangun kehidupan. Itulah Daud dan melakukannya dalam hidupnya. Kita pun melakukannya sekarang. Karena apa? Dikatakan karena cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Maksudnya cahaya yang memberikan keselamatan, cahaya yang memberikan kekuatan, cahaya yang menyembuhkan sakit penyakit, cahaya yang menolong di setiap saat, cahaya yang selalu memberikan jaminan apapun yang kita lakukan tidak pernah Tuhan meninggalkan. Nah ini, odo si wanota tu bagas tabi, marukil do si Daud. Tapi Tuhan beserta dia. Kita juga mengalami hal yang sama. Marukil doa Tuhan dingolukon. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Banyak permasalahan yang kami hadapi. Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan keluargaku. Maka saat ini seperti Daud itu. Saya mengatakan dengan tentram aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur, istirahat. Jadi perlu istirahat. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini yang kita bawa ke rumah masing-masing. Sebab hanya Tuhan yang membiarkan ibu bapak saudara-saudara. Yang membiarkan saya di tengah gejolak kehidupan yang beraneka ragam itu. Sekali lagi sebab Tuhan sendiri yang membiarkan kita diam dengan aman. Bawalah ke tempat masing-masing. Ke arisan nanti atau ke perjalanan. Tuhan yang menuntun dan menyertai ibu bapak. Maka kita mengatakan misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hatiku misericordias Domini. Keluargaku misericordias Domini. Anak-anakku, mertuaku, sanak saudaraku, tetanggaku, negara kami, gereja Tuhan.
Misericordias Domini, penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena apa? Jawabannya, karena dalam pergolakan permasalahan sesulit apapun, selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan seperti pemazmur ini. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami telah mendengarkan hamba-Mu pemazmur atau Daud itu menyerahkan seluruh hidupnya, permasalahannya, sampai di tempat tidur dia berdoa dan dia mengatakan oleh Tuhan hidupnya tentram. Baiklah hal yang sama terjadi di tengah hidup jemaat-Mu, secara khusus di HKBP Tangerang Kota ini Tuhan. Tengah setiap keluarga ibu bapak saudara yang hadir di gereja-Mu di ibadah pagi ini, bersama ibu bapak saudara yang beribadah dari tempat masing-masing. Sertai Tuhan, berkati anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Bapa di sorga, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Karena kami tahu Tuhan setia mengasihi kami. Di Minggu Misericordias Domini ini, kami percaya tubuh roh jiwa kami dan gereja-Mu, apapun yang kami lakukan, tidak terlepas dari kasih setia Tuhan. Untuk itu kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berkeluh kesah, berbeban berat. Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan menghibur mereka, menguatkan mereka dimanapun berada. Bagi ibu bapak saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, di minggu ini Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka setiap langkah hidup kami. Secara khusus juga saudara kami yang sedang melakukan pembangunan gereja di tempat jauh dan mengutus Bapak Pendeta datang hadir ke gereja-Mu Tangerang Kota hari ini. Berkati setiap usaha mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Engkau memberikan kecukupan dalam setiap rencana pembangunan itu. Sehingga banyak pribadi yang mengenal Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin melakukan yang baik, semakin menjauhkan yang jahat. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kedua, mari kita mengangkat pujian. Dalam dunia
Sambil berdiri kita lanjutkan bait berikut. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar ada yang terjadi dalam dunia gelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih.
Aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Kegelapan menutupi jalan hidup pun gelap. Banyak jiwa yang menanti sinar kasih yang terang. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Pelitamu jangan padam, sinar terang dibutuhkan. Oleh karena kelalaian orang tak diselamatkan. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Sedari aku juga pernah jauh